Presiden Jokowi sangat tepat memilih Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN. Alasannya, pria kelahiran Yogyakarta 4 November 1963 itu adalah pakar perencanaan infrastruktur dan transportasi. Lalu kota ini nanti adalah kota misalnya untuk air minumnya bisa diminum langsung ya. Belum ada loh di Indonesia yang bisa gitu. Kemudian nanti public transportnya kalau ada bis itu sifatnya adalah autonomous, jadi dia nggak ada sopirnya. Berbeda dari pandangan banyak orang, Bambang mengatakan bahwa di IKN tak akan ada deforestasi. Sebaliknya, pemerintah akan melakukan reforestasi untuk mengembalikan hutan produksi yang ada menjadi hutan tropis. Luas dari Nusantara ini 256.000 hektar. 256.000 itu kira-kira 4 kali Jakarta. Kira-kira 3,5 kali Singapura lah, gitu ya, gedenya. Meski pembangunan Ibu Kota Nusantara baru memasuki tahun pertama, animo masyarakat yang datang ke titik nol IKN untuk mengetahui gambaran awal Ibu Kota Indonesia di masa depan itu sangat tinggi. Jadi kalau weekend itu, akhir minggu, Sabtu Minggu itu bisa 5.000-6.000 orang yang mau datang ke sana untuk melihat seberapa gimana sih IKN itu gitu ya. Seorang pakar perencanaan infrastruktur dan transportasi, lahir di kota Yogyakarta tanggal 4 November 1963. Dan secara tepat dipilih oleh Bapak Presiden kita Joko Widodo sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Beliau adalah Bapak Bambang Susantono dan secara spesial sahabat Liputan6.com hari ini saya Sheila Oktarina akan langsung saja berbincang bersama beliau. Halo Pak Bambang, apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Sheila. Luar biasa. Ini kesempatan yang luar biasa loh, kita ngobrol sama Pak Bambang, Kepala IKN, tapi sayangnya kita nggak ke IKN ya Pak? Nanti setelah ini. Ya. Janji? Oke, next step ya. Next step ya. Nah kalau kita ngomongin IKN gitu ya, apa sih tugas dan kewenangan Bapak sebagai Kepala Otorita IKN Pak? Waduh, ini jawabnya bisa panjang gitu ya. Boleh. Tapi in short, saya kan mengkoordinasikan ya semua kegiatan pembangunan di IKN atau Ibu Kota Negara Nusantara. Ya. Kita tahu bahwa IKN ini akan menjadi tidak hanya ibu kota, tapi juga satu kota yang mencerminkan transformasi Indonesia ke depan. Jadi membangunnya nggak cuma 5-10 tahun, ini sampai 2045 bangunnya ya. Dan bayangin deh di 2045 nanti kita pengen punya kota seperti apa gitu ya. Ada yang bilang jangan-jangan Pak kayak Wakanda Forever gitu kan. Kalau nggak seperti Avatar. Betul. Jadi tugas kami adalah 4P sebetulnya. Kalau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, P pertama adalah persiapan. Kita mempersiapkan kota itu supaya layak huni dan orang mau pindah. P yang kedua adalah pembangunan yang kita sedang lakukan sekarang, membangun step by step tentunya ya, nggak langsung kayak Aladin semuanya selesai gitu ya. Yang ketiga adalah pemindahan, nanti akan ada pemindahan dari aparatur sipil negara, TNI, Polri dan juga swasta yang akan masuk ke sana kan. Dan yang P yang terakhir adalah penyelenggaraan pemerintahan gitu. Jadi 4P tadi ya, persiapan, pembangunan, pemindahan, nanti mulai pindah, kemudian penyelenggaraan pemerintahan kalau nanti ibu kota ini nanti akan mulai berfungsi sebagai ibu kotanya Indonesia. Oke, tapi sebelumnya pas Bapak dipilih sama Pak Jokowi menjadi sekarang Kepala IKN, kan ada jabatan yang sangat menjanjikan dulu sebelumnya. Kenapa kok Bapak rela melepas gitu Pak? Iya ya, kenapa ya? Saya kira ini panggilan ya, panggilan dan passion saya memang di bidang perencanaan kota dan wilayah. Dan kemudian melihat kesempatan ini adalah kesempatan yang mungkin oleh banyak orang yang seprofesi dengan saya melihatnya sebagai kesempatan yang langka. Jadi ingin mewujudkan satu dream, satu visi ke depan yang mungkin utopia begitu ya. Bagaimana kita tadi mempunyai kota yang nggak sama dengan kota yang sekarang, nggak bisa dalam bahasa gaulnya ojo dibandingke gitu ya. Jadi nyanyi nih Pak. Kota ini nanti adalah kota misalnya untuk air minumnya bisa diminum
langsung ya. Belum ada loh di Indonesia yang bisa gitu. Kemudian nanti public transportnya kalau ada bis itu sifatnya adalah autonomous, jadi dia nggak ada sopirnya. Rutenya pun on demand. On demand itu apa? Nanti misalnya Mbak Sela, teman-teman lain daftar gitu ya, saya mau dari A ke B, ada yang dari X ke Z, ada yang dari R ke S, itu nanti dia akan membuat satu rute sendiri. Jadi nggak ada trip ataupun perjalanan yang sia-sia. Kan sekarang banyak misalnya nggak ada orangnya tapi harus lewat jalan itu. Ngapain lewat jalan itu gitu ya. Ini contoh-contoh teknologi lompatan masa depan, karena kota ini nanti akan smart nih, cerdas gitu kotanya. Itu ceritanya. Jadi pada waktu dikasih tantangan gitu, let me do it gitu ya, coba gitu ya. Dan tentunya nggak bisa sendirian, dan banyak lah nanti elemen stakeholders yang lain, kemudian kementerian lembaga yang lain yang juga hingga saat ini menopang dan juga mendukung kami untuk melakukan tadi pembangunan di IKN. Ini adalah suatu keputusan yang besar ya, karena sebelumnya kan Vice President di Asian Development Bank dan akhirnya punya panggilan untuk memang menjadikan Indonesia dan di masa depan gitu ya. Kalau tadi Bapak menjelaskan, saya itu imajinasinya udah langsung kayak di film-film loh Pak, kotanya itu Pak. Terus bentar, kalau tadi Bapak ngomong akan ada di sana itu air yang bisa diminum. Yeah. Oke. Saya kan orang Kalimantan Pak, ya meskipun bukan asli Kalimantan, tapi saya pernah tinggal di sana, which is di Sampit, Kalimantan Tengah, itu airnya kayak air Coca-Cola Pak, karena tanahnya kan gambut. Apakah di sana sama? Terus kalaupun iya, mengolahnya gimana Pak? Insya Allah, karena sekarang teknologi itu sudah luar biasa ya. Teknologi sudah luar biasa, istilahnya ada water treatment plant, treat airnya itu nanti juga kita tentu nggak cuma bisa diminum, tapi dengan kekinian ini kita ngitung gitu sebetulnya. Gizinya seperti apa, proteinnya seperti apa. Jadi airnya itu benar-benar yang paling sehat yang bisa diminum lah gitu ya. Ini jualan kita ke depan nih. Jadi lingkungannya bagus, polusinya nggak ada gitu ya. Karena semuanya nanti pakai electric vehicles, airnya tadi bisa diminum. Supply airnya juga kita sekarang sedang membangun dam. Ada dam yang akan beroperasi insya Allah mulai tahun depan. Dan ini akan cukup hingga tahun 2030 ya. Jadi yang kita bayangkan ke depannya adalah satu kota dengan fasilitas kekinian, gitu ya, yang membuat orang bisa tadi new ways of living, working and learning. Gimana caranya? Nah, makanya kita sekarang mencoba tadi melihat ke depan seperti apa, gitu. Waduh, kan tadi juga sempat dimention nanti ke depannya di sana akan menjadi smart city. Ya. Gitu. Terus kalau melihat orang-orangnya ya, apakah juga akan menjadi smart people? Smart city and smart people is equal katanya gitu ya. Ya kita ingin memberikan satu fasilitas di mana teknologi kekinian itu akan membantu kita. Ya, membantu kita dalam arti bahwa teknologi itu kan sudah alat bantu ya buat kita ya, memudahkan kita hidup sehari-hari, misalnya begitu. Nanti misalnya untuk ke pemerintahan nggak perlu kita ngurus, kalau sekarang harus ngurus ke kelurahan, ke tempat wali kota segala macam, semuanya pakai apps. Gitu ya. Jadi sertifikatnya yang datang ke kita daripada kita yang datang ke kantornya gitu ya. Kalau misalnya nanti ada yang melahirkan, pengen surat kelahiran gitu ya, atau yang ingin menikah, surat nikah, ya semuanya pakai apps. Biarkan itu nanti berinteraksi sehingga kita mudah hidupnya, efisien dan bisa enjoy life. Gitu. Itu sebetulnya yang kita inginkan ke depan sehingga efisiensi dan produktivitas orang di sana, which is mungkin salah satu definisi dari smart people itu ya. Jadi tidak work hard tapi work smart dengan output dan produktivitas yang tinggi di sana. Nah, itu impian semua orang ya Pak ya? Betul. Nah saya sebagai diaspora kan saya sebelum ini tadi di luar, bekerja di luar 6,5 tahun, baru pulang, dipanggil pulang sebagai diaspora, dipanggil pulang. Saya melihat kebetulan kami di ADB, saya di ADB dulu itu juga sering keliling berbagai negara. Dan itu yang saya sebut knowledge management ya, manajemen pengetahuan. Jadi kita punya pembandingan nih. Di kota mana yang sudah oke, di mana yang belum oke, smart city, bagaimana di Jepang, bagaimana di negara maju lainnya, bagaimana di negara berkembang lainnya juga mulai menjadi satu bagian dari tagline. Hampir semua kota kok sekarang pengen jadi smart city. Jadi kalau kita cuma di sini-sini aja, wah ketinggalan kita. Kita harus lompat ke depan. Betul, kita harus mengikuti perkembangan zaman juga. Tapi kalau misalnya kita mengacu ke negara lain, misalnya China maybe atau apa dan mana memang kita juga ingin menjadi smart city yang mana tadi Bapak sampaikan kalau semua akan serba efisien, semua pakai apps. Terus kalau orang yang biasanya nih Pak
kerja jadi bagian itu gimana? Lapangan kerjanya jadi berkurang dong? Nah, ini penting. Jadi kita harus menyiapkan apa yang disebut upskilling dan reskilling. Mungkin tugas-tugas itu nanti bergeser ke bagian tugas yang lain atau membutuhkan skill yang lebih tinggi. Ya, contoh misalnya dengan artificial intelligence, kecerdasan buatan, dengan big data gitu ya, dengan Internet of Things, itu semua nanti akan berinteraksi itu. Jadi kita sebagai orang gitu ya harus bisa memanfaatkan itu. Nah, ini menarik pertanyaannya Mbak Sheila, karena yang kami lakukan sekarang salah satunya juga adalah memberdayakan masyarakat di sana. Masyarakat ada beberapa yang memang sudah hidup di sana. Bagaimana mereka ini bisa jadi bagian dari lompatan-lompatan transformasi digital ke depan. Jadi kalau sekarang misalnya ke YouTube gitu ya, ini saya jadi ngomong satu branding. Ingin melihat misalnya salah satu desa yang akan menjadi desa digital. Di Google aja nanti Bukit Raya gitu ya. Ini satu desa yang punya podcast. Dan mereka pakai apps di sana untuk administrasi pedesaan. Ya. Ini contoh saja bagaimana kita menyiapkan mereka agar mereka juga tidak cuma nonton gitu. Apalagi yang existing ya, saudara-saudara kita di sana yang sekarang yang memang sudah hidup di sana, kami ingin melihat mereka sebagai salah satu pelaku utama yang melakukan transformasi ini. Jadi mereka ada upskilling, ada reskilling juga. Nah reskilling ini misalnya emak-emak di sana kita training untuk bikin bakery, kita training untuk jadi barista. Ada yang sekarang juga menyiapkan konveksi, ada juga yang nanti akan membuka kecil-kecilan laundry misalnya gitu ya. Itu mereka yang ingin jadi entrepreneur di sana. Tapi ada juga yang ingin sertifikasi nih, sertifikasi konstruksi, karena akan banyak kan pembangunan ya. Jadi mereka ingin masuk di dalam pasar untuk konstruksi. Nah ini kita berikan pelatihan, ada yang mau jadi operator alat berat, ada yang ahli beton misalnya, ada yang ahli baja dan sebagainya. Pendek kata, kita ingin bahwa upskilling dan reskilling ini menjadi program yang memang akan dinamis terus. Tapi yang kita inginkan sekarang adalah yang existing dulu nih. Jangan sampai mereka ketinggalan nih. Biarkanlah mereka menjadi bagian dari pembangunan IKN itu ke depan. Jangan jadi penonton. Sampai di tahun 2045 tentunya. Betul. Nah, apakah sudah mulai dari sekarang Pak? Proses-proses pelatihan itu tadi mungkin sudah. untuk warga di sana? Ya, sudah. Bahkan sebagian dari mereka sudah terserap di dalam konstruksi yang sudah berjalan sekarang. Sudah ikut? Sudah ikut, ya. Nah ini kalau saya boleh share juga, banyak juga sekarang lagi hype nih. Orang mau ke titik nol misalnya ya. Mau foto-foto, banyak yang FOMO juga nih. Gitu. Yang lain udah punya, kita belum punya gitu kan. Jadi kalau weekend itu, akhir minggu, Sabtu Minggu itu bisa 5.000-6.000 orang yang mau datang ke sana untuk melihat seberapa gimana sih IKN itu gitu ya. Itu biasanya dari mana aja? Ada satu satu fatsun baru begitu yang menyebutkan bahwa kalau ke Kalimantan, Balikpapan, Samarinda nggak IKN belum sah katanya. Ya FOMO tadi ya. Nah kami sekarang ingin memberikan pengaturan yang lebih enak, yang lebih baik. Insya Allah dalam beberapa minggu ini akan ada apps sehingga orang nggak berjubel-jubel. Jadi nanti Mbak Sheila kesana daftar, saya tahu kesana jam 9 sampai jam 10 gitu ya. Nanti kita batasi jumlah pengunjungnya untuk jam itu supaya mereka juga enjoy, satu bisa menikmati, bisa selfie, bisa melihat situasi, dan yang paling penting juga keselamatan mereka juga terjaga. Yang ketiga juga soal sampah nih, gitu. Karena kemarin dulu kita gara-gara banyak yang datang, banyak juga plastiknya gitu kan, kita nggak mau gitu. Jadi atas nama itu semua kita ingin memberikan pengaturan agar yang datang juga lebih enak, tapi juga kita menjaga lingkungan dan juga kondisi pekerja yang di sana yang sedang bekerja nih sekarang, agar mereka juga tidak terganggu. Kan banyak nih alat berat yang masuk sana sekarang. Nah kalau alat berat nanti kecampur sama traffic biasa kan ada isu keselamatan ya. Itu berat-berat truk-truk gede, yang ini biasa. Ini kita mau atur supaya tadi keselamatan, daya dukung lingkungan, dan juga kenyamanan buat orang yang masuk sana. Kenyamanan juga untuk yang bekerja, mungkin takutnya tadi 5.000-6.000 orang geruduk rame-rame ke situ mengganggu bekerja gitu. Tapi Betul. Pernah nggak sih Pak? Sampai mungkin sampai riweh gitu? Pernah dan sering sebetulnya. Kalau mau jujur ya. Dan para kontraktor pekerja ini juga sempat komplain ke kita bahwa mereka juga harus lalu lintas dan sebagainya harus diefisienkan kan. Karena mereka bawa alat-alat berat yang besar-besar gitu ya. Di sisi lain juga kita ingin agar minat masyarakat untuk mengetahui ibu kotanya nanti seperti apa Nusantara ini juga terpenuhi. Jadi kita atur itu bersama sehingga orang tadi
dari sisi keselamatan, dari sisi daya dukung lingkungan, dan dari sisi kelancaran masing-masing, kenyamanan orang yang datang itu bisa sama-sama kita manage, kita kelola. Tapi kalau misalnya datang nih sekarang para pengunjung pengen lihat nanti seperti apa ya IKN jadinya, lagi proses gitu kan, dikenangin biaya nggak sih Pak? Enggak. Sekarang Free? free. Cuma harus mengatur ya. Kadang-kadang kalau weekend itu seperti mengular itu trafficnya. Orang jaga. Nah itu yang kita ingin atur ya. Supaya jangan juga kecewa ke sana nanti nunggu sampai 2 jam baru bisa masuk gitu ya. Karena memang kapasitasnya terbatas. Kalau pakai apps kan enak. Oh iya saya jam 10-11, saya jam 2 sampai jam 3 gitu. Jadi ya. bisa ngatur schedule ya? Bisa ngatur schedule, dan kami sekarang juga sedang menyiapkan seperti rest area rumah singgah. Di mana rumah singgah itu nanti juga kita bisa melihat adat istiadat dari saudara-saudara kita yang di sana. Kalau ada cenderamata silahkan juga di sana. Itu juga menampung dari masyarakat yang ada di sana. Kemudian makanan minuman yang dari sana seperti apa. Pada kata kita ingin menyuguhkan apa yang ada di sana. Kalau sekarang kan cuman ke titik nol, selfie, FOMO gitu ya, habis itu nggak tahu mau kemana. Udah. Nah ini kita coba juga memberikan info, data, dan juga status kemajuan terakhir dari IKN itu nanti di situ. Oke, tentunya kearifan lokal di sana juga diangkat juga Betul. tentunya ya. Kami ingin juga menyuguhkan apa sih gitu kearifan lokal di sana sehingga mereka juga mengetahui. Gitu. Oke, tapi kalau misalnya sampai sekarang nih Pak, jumlah dari staf Bapak ataupun pekerja di sana yang ada di IKN itu totalnya berapa? Nah kalau pekerja ini kan kita sekarang sedang menyelesaikan hunian pekerja konstruksi namanya. Itu ada 22 tower. Kita harapkan sekitar 17.000 pekerja nanti akan mulai masuk ke situ. 17.000? 17.000, paling tidak ya. Karena ini pasti akan, menurut kami, hitungan kami akan lebih tinggi dari ini. Jadi hanya untuk pekerja. Tapi ini memang konsep baru, karena sebelum ini kan kalau pekerja di konstruksi kadang-kadang mereka di bedeng-bedeng ya. Yang menurut saya sih tidak manusiawi. Camping lah ya, seperti itu. Ada yang pakai tenda biru segala macam gitu ya. Nah ini kita bangunkan buat mereka satu hunian pekerja. Kayak flat gitu ya, kayak rusun 4 lantai dengan fasilitas supaya mereka nanti juga bisa di situ, hidup di situ. Dan kalau kita percaya bahwa kalau kita taking care mereka, itu produktivitasnya akan meningkat. Gitu ya. Oke. Nah di antara itu nanti ada satu yang merupakan base camp kami. Jadi akan ada satu lantai di mana staf-staf dari otorita juga akan berkantor di dalam di situ dengan para pekerja, konsultan, supplier dan lainnya supaya koordinasi untuk pembangunan ini terjadi. Gitu ya. Jadi satu seperti itu ya, misalnya kayak Harus. gedung ini, Ya. gitu misalnya di satu lantai. Terus seandainya mereka kan dipindahkan dari tahun sekarang lah ya, let's say 2023 sampai 2045. Mereka memboyong keluarganya juga buat tinggal di situ? Insya Allah kalau yang nanti yang ASN terutama ya, yang akan memboyong untuk keluarganya. Kalau pekerja biasanya enggak ya, karena mereka kan temporary gitu ya. Nah, cuman kita tentu ingin melihat jumlah yang besar ini sebagai sesuatu yang memang harus dikelola. Kita harus misalnya ingat bahwa mungkin di antara mereka ada yang sakit perut atau ada kita nggak pengen ada hal-hal yang untuk kesehatan, mereka harus tahu kemana mereka harus pergi gitu. Jadi harus ada kliniknya, harus ada misalnya nanti fasilitas untuk mereka untuk sehari-hari ya. Kalau ada yang malas nyuci, nggak mau naruh di laundry, laundrynya di mana? Nah ini fasilitas ini yang kita coba sediakan sehingga ada satu budaya baru di mana untuk proyek-proyek besar seperti ini kita memang menyediakan dormitory town istilahnya. Jadi ini memang dormitory town planningnya beda dengan town planning seperti biasa. Tadi Bapak sempat nyebutin ASN yang akan pindah ke sana mungkin yang bawa keluarganya. Berarti ASN duluan nih Pak yang mau dipindahin ke sana? Ya, memang begitu. Jadi di pemindahan itu ada sekitar 16.990 orang yang akan mulai dipindahkan di 2024. Dari batch pertama sekitar 60.000 orang. Ya, jadi memang mereka harus pindah karena memang begitu tahun 2024 nanti Presiden Jokowi menandatangani Perpres. Di Perpres itu menyatakan bahwa ya mulai detik ini maka ibu kota pindah ke Nusantara. 2024? 2024 ya. Begitu ada tekanan itu kan harus ada ASN, TNI, Polri yang bisa bertugas di sana untuk melayani warga ya. Jadi ini tentu hanya 16.990 tadi hanya ASN, TNI, Polri. Plus lagi mereka yang sudah bekerja di sana ya, ataupun sudah hidup di sana. Plus lagi pekerja tadi yang pasti akan terus kan, ini kan 2024. Kita kerjanya sampai 2045 kan. Plus lagi dari swasta yang mungkin sudah masuk. Contoh, ini akan ada rumah sakit atau klinik. Kan pasti ada susternya, ada yang tenaga pendukungnya segala macam. Kan harus pindah. Nah,
Nanti kalau ada department store-nya gitu ya, ada kafe-kafenya segala macam, kan mereka juga harus pindah. Jadi kira-kira tidak kurang dari 100.000 orang di 2024 itu yang akan mulai bergerak di kota Nusantara ini. Gitu. Dan nanti di sana namanya ibu kota kan? Gitu. Jadi artis di sana namanya artis ibu kota nanti. Waduh. Artis Jakarta berarti kalau sekarang yang di sini. Kalau ini artis Jakarta. Kalau di sana nanti artis ibu kota. Tapi berarti kalau tadi Bapak juga sempat bilang ada swasta yang udah masuk ke sana, mungkin nanti ada rumah sakit, kafe dan lain sebagainya. Menjanjikan dong untuk berinvest di sana berarti pihak-pihak swasta, Pak? Ya. Jadi yang bisa jawab itu sebetulnya kan dari swastanya ya. Tapi hingga sekarang misalnya kita menerima lebih dari 100-an inquiries ataupun pertanyaan ataupun minat ya. Dari situ biasanya mereka mengirimkan letter of intent istilahnya, keinginan untuk investasi. Itu kira-kira jumlahnya sekarang sudah mendekati 60-an, 70-an. Dari letter of intent. Dari situ kita lihat lagi, yang mana yang benar-benar serius kira-kira. Gitu ya. Nah sekarang ini aktif, kita sebut aktif portofolio. Ini kalau teman-teman staff saya yang di sini lagi bekerja, mereka ini kayak customer account gitu ya. Mereka taking care dari masing-masing itu tadi, investor tadi. Mulai dialog kan nggak mungkin orang datang terus langsung, wah saya langsung di sini invest ya kan. Terus mereka minta data biasanya. Ini seperti apa sih Pak? Oh ternyata ini gunung-gunung gitu kan di sana banyak bukit ya. Seperti di San Francisco sebetulnya. Karena saya pernah sekolah di sana, jadi bayanginnya begitu ya. Tapi lebih dari San Francisco karena di sini akan banyak telaga-telaga kecil. Ada embung namanya, tapi ada juga tempat parkir air, riparian. Jadi bayangin kota itu ada hijaunya gitu ya, berbukit-bukit, ada lake-nya, romantis. Kalau pagi itu kalau kita lihat kabutnya itu, waduh, cantik. Sebetulnya kalau ke sana. Makanya harus ke sana. Ya harus dong, Pak. Harus ke sana dong. Ini kan kita ekspektasinya nih ngobrol di sini dulu nih sama Pak Bambang ya kan, sahabat liputan.com. Habis ini next Pak Bambang ajak kita ke sana nih. Insya Allah. Karena juga pengen tahu biar nggak cuma berimajinasi aja Pak gitu. Karena dari ceritanya keren banget gitu ya, bakal menjadi smart city di masa depan. Terus kalau melihat di Kalimantan sendiri yang mana kan tadi udah di-spill nih banyak bukit-bukit, hutan-hutan juga, dan tentunya masih banyak binatang-binatang liar. Terus dengan ada pembangunan di sana, binatang-binatangnya itu dikemanain, Pak? Nah, ini penting nih. Jadi, kalau di masa lalu Indonesia sering dicap sebagai salah satu negara yang melakukan deforestasi, jadi hutan kita berkurang gitulah, gampangnya begitu ya. Maka dengan Nusantara ini justru kita akan melakukan reforestasi. Dibalik nih, kita akan menghutankan kembali hutan-hutan yang sekarang menjadi hutan produksi, menjadi hutan tropis. Luas dari Nusantara ini 256.000 hektar. 256.000 itu kira-kira 4 kali Jakarta. Kira-kira 3,5 kali Singapura lah, gitu ya, gedenya. Nah, luas kan? Tapi orangnya nanti cuma kira-kira 1,9 juta di tahun 2045. Kenapa begitu? Karena kita ingin 65% dari keseluruhan 256.000 hektar itu akan dihutankan kembali menjadi hutan tropis. Makanya namanya Sustainable Forest City. Jadi kota hutan atau kota rimba yang berkelanjutan. Nah, apa konsepnya? Nah, ini menarik karena ini memang hal yang baru di dunia ini. Ini akan ada keseimbangan antara people, manusia, nature, alam termasuk flora fauna, dan culture. Jadi people, nature, and culture itu harus harmonis. Ya, makanya konsepnya memang Sustainable Forest City. Nah, bayangin nanti kita memang berada di alam, gitu. Tapi kalau teman-teman yang muda-muda ini ke kami, Pak, kita justru senang ke sana, gitu ya. Ini benar-benar sesuatu yang baru. Asal digitalnya bagus, Pak. Katanya. Betul, internet yang paling penting, Pak. Bagus. Nah, ini kita udah pernah nyoba nih, membuat satu acara dari titik nol yang terhubung dengan 50 kampus-kampus dan lokasi di dunia. Jadi dari 5 benua, Amerika, kemudian juga Latin Amerika, Afrika juga ada, Afrika bagian utara, Asia dan sebagainya. Bagus. Ternyata kita ngomongnya tuh nggak ada jedanya gitu. Kayak kita ngomong biasa gitu. Jadi lag-nya itu benar-benar split second istilahnya. Jadi kalau dari situ, wah pada seneng tuh. Jadi teman-teman nih memang imajinasinya macam-macam nih. Yang teman-teman yang muda-muda ini, Pak saya mau di hammock,
gitu. Tapi saya lagi ngedil nih sama London, sama Tokyo, sama New York gitu ya. Saya punya klien di sana, saya punya mitra. Nah, itu yang dibayangkan oleh mereka dan itu yang akan kita siapkan. Dan itu seperti film Avatar loh, berarti kan kita hidup berdampingan dengan alam, di alam yang masih hijau-hijau asri seperti itu. Terus tiba-tiba nggak sengaja kita lagi mungkin Zoom meeting gitu ya, atau lagi tadi pitching sama klien, tiba-tiba ada binatang lewat, seperti itu kan? Iya, betul. Ini memang sesuatu yang baru dan kita juga harus belajar bagaimana kita memperlakukan mereka gitu ya. Kalau ketemu ular gimana sih gitu ya. Kalau ketemu kalau ular mungkin kita sudah punya kira-kira pengalaman. Kalau beruang madu yang ketemu, mau salaman gitu. Biasanya pura-pura meninggal kalau ketemu beruang dan gitu ya. Nah ini memang konsep baru dan saya memang karena ini di bidang saya call ke teman-teman internasional yang ahli-ahli di bidang ini, mereka juga bilang this is new concept, sustainable forest city. Coba kita sama-sama, makanya mereka senang untuk berpartisipasi karena anggapan mereka ini adalah satu living lab juga buat mereka dan ini adalah knowledge journey. Dari sisi pengetahuan itu ada sesuatu yang dikembangkan baru ke depan. Jadi kembali ke tadi, justru kita ingin merupakan bagian dari kampanye global untuk climate change, perubahan iklim, untuk biodiversity, keanekaragaman hayati, dan untuk SDG, Sustainable Development Goal. Jadi orang, waduh, sana malah merusak hutan, kebalik. Kita justru ingin membuktikan bahwa dari Nusantara ini bisa jadi showcase untuk dunia. Dan itu kebetulan kami kan punya development partner istilahnya. Jadi organisasi internasional, bilateral, multilateral, mereka langsung align. Wah kalau itu kita mau ikutan, bantu. Gitu. Dan dari research memang the first, apakah Indonesia akan melakukan hal seperti ini tadi yang sudah Bapak sampaikan? Will be the first. Belum. Ibu kota ya, terutama ibu kota. Ya. Coba cari ibu kota yang punya sustainable forest city. Di Google aja paling gampang. Belum ada. Gitu. Nggak salah sih yang Bapak dipilih jadi kepala bersama Pak Jokowi. Ya ini konsep bersama ya, semua kan mengkristalkan di konsep itu. Tapi yang saya senang adalah bahwa dukungan internasional itu setelah kita terangkan ke mereka bahwa ini kita mau melakukan reverse dari deforestation, ya, dari deforestation menjadi reforestation, wah mereka senang. Biodiversity yang sekarang misalnya rusak, kita punya neraca lingkungan itu bagus. Kan keanekaragaman hayati bisa dihitung ya, dan itu nggak bisa cuma 5 tahun, 10 tahun. Kan kita bilang 2045. Tapi paling nggak kita punya datanya, setiap tahun kita meningkat. Bagaimana kekayaan plasma nutfah dari hutan Kalimantan. Itu kita pengen justru tampilkan itu. Jadi di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan di Latin Amerika, ya, hutan Amazon yang rusak itu katanya, di Kongo misalnya, di Afrika, tiba-tiba Indonesia menjadi satu hope dengan Nusantara. Di situ aja dulu, di Nusantara dulu, nggak usah gede-gede ya. Di 256 ribu hektar, kita lakukan sesuatu yang bisa membuat dunia juga menyatakan, ya ini salah satu model di depan. Dan itulah sebetulnya yang Pak Jokowi ingin, kita punya lompatan yang akan menjadikan kita salah satu pemain dunia. Luar biasa. Ini kalau misalnya tadi Bapak sempat mention gitu ya, di mana teman-teman ASN pindah, semua beberapa yang udah pindah. Kita jurnalis juga bisa pindah nggak Pak ke sana Pak? Nah harus. Kalau nggak nanti ini media bukan ibu kota nih. Media ibu kotanya di Nusantara nanti 2024 gitu. Tapi memang tadi kan membangunnya bertahap ya sampai 2045. Oke, dari 2023 sekarang, terus kita melihat deh ke depan ke 2045, itu kita baru bisa menikmati IKN itu 20 tahun lagi. Umur saya berapa ya Pak? Yang di depan ini adalah showcase. Jadi 2024 itu yang kita siapkan sekitar 1000 hektar lah ya. Sebenarnya 921 hektar plus gitu ya. Dan itu mungkin sekelas real estate kecil di Jakarta ya. Tapi ekosistemnya lengkap. Jadi teman-teman yang, harapan kita ya, teman-teman yang pindah duluan ke sana, hidup di sana itu akan bisa bilang ke yang lain, pindah itu enak loh ternyata gitu. Jangan sebaliknya. Jadi mereka harus tadi fasilitas kesehatannya kita sediakan, pendidikannya kita kesehatan dari PAUD sampai universitas gitu ya. Ada tempat-tempat hang out gitu ya di situ. Buat nongkrong-nongkrong. Buat nongkrong-nongkrong gitu ya. Dan yang paling penting tadi fasilitasnya itu memang fasilitas di mana orang bisa hidup dengan nyaman dengan produktivitas tinggi. Makanya tagline-nya kan smart. Smart.
green, Green. hijau, resilience, dia kota yang tahan terhadap berbagai guncangan, inklusif, ini kota buat semua, gitu ya, nggak cuma buat orang kaya aja. Oke, kalau tadi Bapak udah ngejelasin 5 karakteristik Ibu Kota Nusantara. Ya. Tadi ada yang sempat bikin aku kepo nih Pak, tahan guncangan. Maksudnya gimana? Begini, jadi kan tadi ada smart ya, untuk teknologi cerdasnya yang Ya. akan membantu kita untuk kehidupan sehari-hari. Green, karena kita memang menyatu dengan alam, gitu ya. Ini kota rimba berkelanjutan ya. Inklusif, kota buat semua. Resilience, kota punya ketahanan dan sustainable ya. Nah, resilience ini untuk satu kota itu ada beberapa dimensi sebenarnya. Kota itu kadang-kadang kan ada masalah-masalah guncangan untuk finansial atau krisis ekonomi segala macamnya. Oke. Bagaimana kota itu bisa siap misalnya? Bagaimana sistem pengaman jaringan sosialnya di kota itu bisa menjamin warganya itu nggak keleleran, misalnya gitu ya. Itu dari sisi ekonomi finansial. Nah, kemudian juga ada dari sisi climate change, perubahan iklim. Ya. Tiba-tiba nanti misalnya permukaan laut naik sekian sentimeter. Bagaimana ke depan kita beradaptasi dan juga memitigasi dampak-dampak itu. Nah, yang penting juga adalah kemarin COVID-19 ini krisis. Tiba-tiba banyak kota di dunia langsung kolaps. Supaya kita nggak kolaps gimana? Fasilitas kesehatannya gimana? Fasilitas jaminan untuk keselamatan orang-orang ataupun kehidupan orang-orang sehari-hari seperti apa? Ini harus ada gitu ya. Makanya ini kota harus tahan. Tahan terhadap tadi shock. Kalau ada shock di bidang finansial, ekonomi, shock di bidang kesehatan, dan shock di bidang climate change. Oke. Perubahan iklim. Makanya disebut resilience, ketahanan kota. Gitu. Kalau misalnya tentang bencana-bencana alam gitu, tahan juga? Harus. Kita harus menyiapkan kan, harus menyiapkan berbagai skenario kalau itu terjadi. Bagaimana kita melakukan mitigasi dan langkah aksi sehingga kehidupan warganya ini tetap terjaga lah gitu. Kalaupun ada shock, kita harus cepat bisa rebound istilahnya, kembali. Wow, amazing pokoknya ya. Udah speechless banget kalau mau komentar tentang kayak yang udah dijelasin sama Pak Bambang ya, sahabat liputan.com. Oke, tadi kita mundur sebentar Pak. Di 2024 Pak Jokowi kan akan tanda tangan ya? Ya kan? Perpres. Nah, Perpres. Yang mana itu tanggalnya masih dirahasiakan kah? Nanti karena memang di undang-undang tidak disebutkan tanggalnya ya. Oke. Itu kita akan melihat kesiapan dan sebagainya. Tapi di 2024 kan beliau ingin 17 Agustus itu sudah berupacara di IKN Nusantara. Jadi 17 Agustus 2024 insya Allah kita sama-sama akan upacara di Ibu Kota Baru. Di mana lokasinya? Apakah ada Sudah. Istana Negara juga di sana? Ada, insya Allah. Itu kan kita bangun sekarang gitu ya. Jadi kita ingin membangun Istana Negara, kemudian 4 kantor Kemenko perekonomian, Kemenko, ada perekonomian, PMK, kemudian Polhukam, dan juga yang satu lagi gitu ya, ada 4 Menko kan. Nah, di situ kita akan bangun, kemudian ada kantor Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, di situ juga ada. Nah, itu semua akan kita bangun begitu. Nah, itu nanti akan menjadi cikal bakal yang paling awal orang yang akan pindah ke sana, ASN yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara. Nah, itu diharapkan pada 17 Agustus 2024 itu nanti Bapak Presiden akan memimpin upacara di sana. Oke, berarti para ASN yang ada di bidang kementerian dulu ya? Ya. Semua kementerian nanti juga akan ke sana Pak pindah? Harus pindah. Terus di sini jadi apa dong? Di sini kan nanti pasti ada fungsi-fungsi di luar fungsi pemerintahan ataupun bagian dari fungsi pemerintahan yang tetap harus berkantor di sini. Kaitannya misalnya yang dekat dengan ekonomi finansial gitu ya. Tapi misalnya kantor pusat BI pasti akan di IKN Nusantara. OJK juga pasti akan di sana. Pindah semua ya? LPS pasti akan di sana. Jadi mereka yang punya statuta ataupun undang-undang, di mana biasanya undang-undang itu menyebutkan bahwa kantor instansi X berada di ibu kota negara. Nah, itu kan harus pindah. Gitu. Tapi ada fungsi lain yang misalnya tetap harus dijaga di sini untuk menjaga kelancaran ekonomi dan finansial nasional ya, gitu ya, regional misalnya tetap harus di sini. Jadi mungkin nggak 100% pindah ke sana, tapi ada bagian-bagian lah yang tetap ada di sini. Gitu. Jadi nggak ngebayangin nanti lumayan sepi di Jakarta jadi rame di sana Pak ya. Jangan lupa di sana 1,9 juta ya. Orangnya maksimum itu tadi. Jadi terbatas dibatasi. Terbatas. Oh, saya harus salah satu Pak daftar Pak dari 1,9 juta itu. Karena kita ingin tadi menjaga keseimbangan antara people, nature, and culture ya. Jadi daya dukung lingkungannya berapa? Nah itulah kita yang akan kita bisa tampung di sana gitu ya. Nah kalau lebih dari itu gimana? Nah, kita akan mengembangkan apa yang disebut Three Cities Concept ya, 3 kota.
Jadi Nusantara, Balikpapan, dan Samarinda. Oke. Sebagai satu kesatuan pembangunan regional. Ya, ini harus jadi satu, nanti regional ekonominya. Nah, di situ nanti kita akan mencoba untuk melihat bagaimana kalau ada overflow tadi. Kalau ternyata demand-nya tinggi ya, seperti halnya yang terjadi misalnya di ibu kota Kazakhstan sekarang itu juga gitu. Mengalami itu. Ibu kota dari Brazil juga mengalami. Jadi akhirnya begitu kelihatan, wah ini kota kok enak banget. Berbondong-bondong orang kan. Nah ini kita harus tata lagi tapi secara regional. Gitu. Jadi kita nggak sendirian nih Nusantara. Oke. Dari seluruh jumlah penduduk yang ada di Indonesia, itu Bapak udah ibaratnya ngitung itu gak sih semua ASN, TNI, Polri yang nanti dipindahkan dengan total 1,9 juta. Berarti sisanya yang ada di Jakarta nih? Ini, jadi untuk kalau dari sisi pemerintahan ya, dengan teknologi baru, dengan cara-cara kita working, new ways of working gitu ya. Kan sekarang kita co-working space segala macam kan. Jadi mungkin dengan bantuan teknologi, dengan optimalisasi, dengan efisiensi, kita bisa melakukan berbagai hal dengan orang yang lebih sedikit ke depannya. Ya, efisien kan. Nah, yang lain mungkin akan membuka kreatif ekonomi bidang lain. Yang sekarang ini mungkin belum kepikiran gitu ya, tapi kan nanti mungkin ke depan ada satu profesi-profesi baru yang misalnya yang dulu nggak ada. Content creator dulu ada, nggak ada kan? Sekarang itu jadi profesi baru. Ini contoh gitu ya, bahwa ke depan pasti akan ada profesi karena lompatan teknologi, kemudian juga ketersediaan digital, ekonomi segala macam. Nah ini akan ngikutin. Wah, gitu. Ini berarti bisa dibilang menjanjikan sekali yang ngambil jurusan kuliah IT ya. Karena apps nih sekarang ke depannya. Nih ngomongin yang ada di sini lokasi buat kerja ini kan kayak startup ya yang ada di drama Korea Pak. Startup. Emang Bapak yang mengkonsep seperti ini Pak? Memang pengennya begini lokasi kerjanya? Sebetulnya kita memang berpikir ke arah sana ya, karena memang keniscayaan sekarang salah satu cara untuk bekerja new ways of working seperti ini gitu ya. Jadi walaupun kami ini kan instansi pemerintah bisa disebutnya, tapi presiden dari awal sudah menyampaikan bahwa jangan benar-benar ngikuti pakemnya pemerintah yang lama. Harus membuat cara baru ke depan gitu. Cara baru ke depan bagaimana cara kita bekerja ya seperti ini menurut saya nantinya. Apakah nanti ada cara yang lebih baru lagi? Mungkin juga gitu. Ini kan juga perpaduan antara WFH, WFA, anywhere gitu ya, iya, work betul. from anywhere, dengan yang temu muka seperti ini. WFC Pak? Apa itu sihnya? Work from cafe. Work from cafe. mungkin ya. Tapi di sini udah disediakan ya lengkap ya buat kopi, Insya Allah, juga insya bisa Allah. lengkap ya. Iya. Tapi Bapak sendiri nih kalau berkantor ke sana ke IKN, Ya. itu berapa hari sekali? Apa bolak-balik Pak? Apa nanti akan stay di sana terus? Kita memang harus bolak-balik ya dalam tahap awal ini karena kita tadi disebut startup kan, kita organisasi baru gitu ya. Dan kami baru berdiri dan running itu 2023 ini sebetulnya. Jadi 2022 kemarin persiapannya. Ada tim transisi yang membantu kami untuk menyiapkan organisasinya, tapi ya this is new startup lah gitu ya. Baru ini, jadi teman-teman yang muda-muda ini juga baru bergabung. Nah, tentu di sana akan ada hal yang harus saya lakukan di sini, Jakarta, dan ada yang hal yang saya haruskan di Balikpapan. Jadi kita ada 3 titik nantinya, Jakarta, kantor ini, Balikpapan kita juga punya kantor sudah, dan kemudian nanti di lapangan, itu juga penting. Jadi sebagian teman-teman yang sekarang kerja di sini, mereka juga akan berada di lapangan nanti. Karena harus merasakan sendiri situasinya seperti apa, tantangannya seperti apa di lapangan, kerja di tengah hutan ya, walaupun hutan produksi ya, ini dengan keterbatasan seperti apa gitu. Oke, gara-gara Bapak ngomongin soal hutan tadi ya, barusan aku langsung ingat nih, kalau semua itu kan hutan ya memang, Kalimantan itu. Berarti kan udah dipecah-pecah nih, yang mana nanti akan jadi pembangunan, terus adanya jalan-jalan baru, yang mana di sana itu untuk kendaraan motor, mobil, itu nanti ke depannya gimana Pak? Ya, kalau saya balik lagi, ini dari 256.000 hektar tadi, yang kita bangun cuma 25%. Oke. Yang jadi bangunan ya. 25% itu pun kita batasi emisinya. Kita benar-benar strict untuk environment-nya. Sehingga misalnya mobil-mobil yang tidak hijau, nggak boleh ke sana. Dari awal tuh Presiden udah bilang tuh, pokoknya yang masuk sana hanya yang hijau, ya, yang non BBM, non fossil fuel. Ya. Nah, itu contohnya. Jadi dengan mengontrol ini semua, keseimbangan dengan alam itu kita bisa jaga. Kita bisa jaga. Nah,
balik lagi tadi ada yang jalan akses, iya pasti karena ada jalan akses, tapi kita ingin meminimalkan dampak terhadap lingkungannya. Ya, kita benar-benar ingin mengedepankan konservasi alam itu sebagai salah satu ikon dari kota Sustainable Forest City ini. Ya. Itu sebabnya nanti ada bagian dari tol yang kita bangun yang harus berada di bawah air, masuk di bawah laut. Wow. 1,5 kilo kira-kira ya, sampai 2 kilo. Kenapa? Karena atasnya nggak boleh kita ganggu, gampangnya gitu. Atas ini adalah konservasi, di mana di situ hidup bekantan, di mana itu hidup beberapa burung-burung yang spesiesnya khusus di sana. Terus kemudian ada juga pesut ya, lumba-lumba air tawar itu juga ada di sana. Ini nggak boleh diganggu, jadi kita yang ngalah. Orang harus ngalah fasilitasnya. Jadi ada bagian penggal dari tol yang akan berada di bawah laut. Gitu. Ini contoh saja ya, bagaimana kita menghargai benar-benar lingkungan itu sebagai salah satu aset yang harus kita benar-benar jaga. Tol bawah laut itu konsepnya gimana Pak? Ini aku lagi berimajinasi nih. Kalau lihat di sosial media banyak tuh contohnya ya, tapi mungkin ini pertama buat Indonesia juga. Dan cukup mahal, saya harus akui, dan itu nanti harus kita kerjasamakan dengan swasta. Ya. Gitu, supaya nggak terlalu nyedot dana dari pemerintah ya, dari APBN. Oke, dan selesai di 2045? Kalau itu ya. Berarti memang fix di 2045 ini udah berjalan lah ya itu kotanya? Jadi kota sudah. Dan kami ingin kota ini tidak hanya kota yang menyuguhkan fisik bagus gitu ya, tapi ada nyawanya gitu, ada soul-nya istilahnya. Nah, itu yang benar-benar saya tekankan ke teman-teman bahwa kita bangun kota itu harus dapat hype-nya gitu. Kan kita kadang-kadang kalau teman-teman yang sering keluar negeri mengunjungi ada gedungnya bagus segala macam, cuman nggak dapet nih keintimannya terhadap kota. Nah kita pengen bangun jiwanya kota itu, a city with a soul katanya. Gitu. Jadi harus enak gitu, orang di sana tuh nggak cuma lihat, waduh, anunya pencakar langitnya bagus gitu ya, enggak, cuman enak kita jalan di situ, kemudian ada kafenya, ada tempat-tempat nongkrong enak. Kemudian digitalnya bagus gitu ya, konektivitasnya bagus. Nah itu yang kita kejar sebenarnya. Luar biasa, jadi nggak sabar nih pengen ke sana nih Pak nih kalau ngomongin itu ya. Cuman kemarin ada beberapa teman-teman gitu ya yang bilang, dan ada yang denger nih statementnya Bapak. Apa itu? Tidak ada ruang untuk korupsi di otorita IKN. Maksudnya apa Pak? Nah itu penting banget buat kita ya. Jadi sebagai organisasi baru, sebagai organisasi yang nanti harus tampil di dunia, ya, sebagai salah satu ikon Indonesia, kita pasti harus menjaga ESG istilahnya. ESG itu environment, E-nya lingkungan, S-nya ada sosial, inklusivitasnya, G-nya adalah governance. Nah korupsi itu masuk yang di terakhir nih. Kalau dari awal kita nggak kredibel, kita tidak punya credibility, orang nggak trust ke kita, gimana kita nanti mau mengembangkan kota ini ke depan? Susah pasti. Gimana kita mau mendapatkan akses untuk permodalan misalnya, gimana orang dari berbagai macam organisasi internasional mau kerjasama sama kita, kalau dari awal udah, waduh ini ada korupsinya di sana segala macam. Jadi harus dijaga dari awal. Makanya semua staff di sini saya katakan dari awal, ini ESG harus kita jaga, dan governance korupsi itu zero tolerance buat kami. Gitu. Berarti sering audit dong? Harus, harus diawasi, harus diaudit dan sebagainya gitu. KPK juga berarti harus dipindahkan ke sana dulu gitu? Oh KPK pasti, mereka dari awal memang saya sowan ke mereka malah. Dalam minggu-minggu pertama saya dilantik dulu, saya ke teman-teman yang bergerak di bidang governance ini, tata kelola pemerintahan yang baik, saya minta didampingi. Gitu ya. Saya minta didampingi agar perjalanan dari otorita Ibu Kota Nusantara ini benar-benar memiliki landasan yang kuat untuk masalah-masalah tata kelola. Ya, oke. Untuk nanti nih para ASN, TNI, Polri yang pindah ke sana, which is 2024 lah ya, udah ada harus pindah kan. Ya. Untuk pemindahan mereka, itu didanai pemerintah Pak? Iyalah, kan orang yang mau pindah sebagai pionir kan, waduh, masuk, orang kan bayangannya, wah kita mau masuk hutan nih gitu. Padahal hutannya fun gitu ya. Ya itu harus, saya kira pemerintah harus menunjukkan komitmen ya. Dan di 2024 itu mengapa kita sekarang membangun berbagai macam fasilitas dengan dana APBN, karena itu showcase istilahnya. Kita tunjukkan ke dunia bahwa kita memang serius bangun ini dan pemerintah berada di depan.
gitu. Kalau orang udah lihat, oh iya bener nih gitu ya, maka mereka kan berbondong-bondong. Percaya masuk, jadinya gitu, percaya, ya. Apalagi betul. dengan kekuatan media sosial yang tiba-tiba udah dipublish kemana-mana, Betul. udah diposting. Jadi intinya ketika pindah di 2024, para ASN, tenaga TNI Polri juga kesehatan udah ada di sana, mau ke klinik. Iya. Mungkin juga kalau mau bawa anak-anak, iya, PAUD-nya ada gitu kan. sekolahnya ada, Yang bahkan sampai kecil-kecil, SMA Pak. sampai SMA, bahkan universitas sudah ada yang masuk. Salah satu yang serius bahkan saya bisa bocorkan, Jakarta International School. Oh JIS. JIS. Nah, bayangin teman-teman sekelas itu aja mau masuk gitu ya. Gitu. Jadi soal kualitas memang kita pengen yang terbaik di ibu kota. Jadi nggak usah khawatir ya, kalaupun nanti tiba-tiba, oh dapat jatah dipindahkan nih, di sana udah ada semuanya ya, udah terjamin. Justru jadi kayak orang dapat lotre harusnya. Iya. Saya yang pertama nih gitu kan. Bener. Gitu. Kendaraan juga difasilitasi, kan kendaraan katanya harus yang go green semua, nggak boleh pakai yang... Betul, satu go green dan 70% dari perjalanan itu harus dilakukan dengan angkutan umum. Karena konsepnya 10 menit city, a 10-minute city. Jadi dalam 10 menit itu seorang harus bisa sampai ke paling nggak transit hub. Kalau dia mau pakai angkutan umum segala macam harus sampai situ. Dalam 10 menit mereka kalau bisa mencapai dari berbagai fasilitas yang mereka inginkan untuk sehari-hari. Ada toko kelontong segala macam gitu ya. Nah, pasar segala macam. Kalau pasar mungkin ada tingkatannya ya, tapi paling nggak yang sehari-hari kalau mau beli susu atau segala macam, atau bahkan pakai digital nantinya. Karena kami sekarang di pasar basahnya di sana itu sedang ditransformasi menjadi pasar digital gitu. Jadi tinggal ke sana kan sekali-sekali mungkin bosan ya, semua digital terus. Ibu-ibu kan kadang pengen juga ngelihat interaksi. Gitu. Pengen nawar masih bisa. Itu masing-masing individu. Oke, kalau ngelihat pembangunan IKN sampai sejauh ini, pernah nggak sih Pak ada problem atau mungkin tantangan terbesar yang dihadapi Bapak? Tantangan pasti ada lah. Ini membangun sesuatu yang belum pernah kita lakukan sebelumnya ya. Yang pertama yang kita terbatas sekali karena waktu ya. Karena 2024 kan Presiden ingin benar-benar memindahkan dan kemudian ingin melakukan upacara di 17 Agustus 2024. Itu saya kira satu tantangan yang buat kami dan buat para pelaksana itu sangat-sangat menantang, gitu ya. Tapi yang kedua juga kita di lapangan, namanya di lapangan ini kan ada masalah-masalah cuaca, ya. Kemudian ada masalah-masalah di mana kita harus benar-benar menjaga alam di sana, ya. Ada kabar misalnya justru karena ada alat berat segala macam, para fauna ini, para hewan ini justru pengen lihat katanya. Kepo juga mereka, apa ini suara-suara yang datang ini? Iya. Nah ini gimana cara kita memperlakukan mereka? Kalau tiba-tiba nanti ada beruang madu gitu ya, berhadapan dengan konstruksi. Ada babi hutan gitu, biasanya itu kan banyak. Ya, itu kan kita harus ada SOP-nya misalnya, karena kita juga harus menghormati mereka sebagai pemilik daerah situ gitu ya, dan kita ingin hidup dengan mereka ke depannya gitu. Nah ini hal-hal itu tentu tantangan tersendiri buat para pelaksana di lapangan. Oke, ini seru banget sih ya, sahabat liputan6.com kalau kita ngobrol sama Pak Bambang ya, karena penjelasan beliau ini benar-benar bikin kita berimajinasi gitu. Oke, ada netizen yang udah mengirimkan pertanyaannya nih Pak. Oh, iya. Pak, saya Kayana dan ini mau bertanya. Katanya di IKN nanti semuanya serba canggih, akan ada mobil yang bisa terbang juga. Apakah benar Pak? Terima kasih Pak Bambang. Mobil terbang, wah ini 2045 insya Allah kita punya. Jadi memang kami sudah menandatangani MOU atau nota kesepahaman dengan Hyundai Motor untuk istilahnya mencoba proof of concept dari mobil terbang. Seperti drone besar lah. Ya, drone besar isinya 4 orang, penumpangnya 1 pilot. Ya. Itu yang akan menghubungkan sebetulnya Balikpapan, Samarinda, dan Nusantara di 2045. Oke, itu berarti bukan milik pribadi ya? Bukan milik pribadi, kayak taksi, sky taxi sebetulnya. Kita sebutnya sky taxi. Bentar. Kalau tadi Bapak bilangnya kayak drone raksasa. Iya. Yang ada di bayang saya tuh kayak ini Pak, kereta gantung gitu loh, gondola. Oh, enggak. Bukan ya? Bukan, terbang. Literally Drone. fly? Makanya kayak tadi Wakanda Forever, Avatar disebut kan. Ya itulah gitu ya. Di 2045 kita harus punya imajinasi seperti itu, dan ini sudah ada barangnya, tinggal proof of concept istilahnya harus di research lebih lanjut untuk aplikasinya. Dan kami juga meminta Hyundai untuk membangun Center of Research di IKN. Dan itu listrik juga? Itu harus hijau ya. Apa
penggeraknya sekarang sedang di research yang terbaik ya. Karena ada yang bilang kalau baterai terlalu berat, ada yang bilang pakai hidrogen segala macam, tapi ini tentu harus hijau gitu. Nah, ini kita harapkan dengan Center of Research itu nanti juga membangkitkan minat para pelajar kita untuk belajar sains dan teknologi ke depan. Ya. Kalau mereka ke sana kan ngelihat, oh ini ternyata konsepnya begini dalam bahasa sederhana. Setiap hari mereka ngelihat itu drone-nya dinaik turunkan gitu kan. Nah, ada orang yang coba di situ naik turun. Kan mereka minatnya untuk belajar sains dan teknologi ke depan, di mana Indonesia juga harus punya human capital yang kuat. Nah, itu salah satunya yang kita juga inginkan. Jadi nggak cuma sky taxi-nya aja, tapi juga membangkitkan minat itu saya kira sangat penting buat generasi ke depan Indonesia. Bentuknya mobil, tapi konsepnya kayak pesawat ya, memang terbang. Bentuknya drone. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Kalau tadi dari pelajarin dari mahasiswi, namanya Brenda. Pak, kenapa sih ibu kota jauh banget pindahnya ke Kalimantan? Kenapa nggak yang deket-deket entah Bogor atau Bandung gitu? Itu studinya udah panjang sekali ya. Sebelum saya malah ditunjuk sebagai kepala otorita. Jadi ada berbagai macam latar belakang, tapi intinya yang menurut saya adalah melakukan redistribusi dari pembangunan ekonomi Indonesia. Kalau kita punya satu center lagi, super hub ekonomi di Kalimantan ini, maka pemerataan dari pembangunan itu akan lebih cepat terwujud. Gitu ya. Tentu ini tidak hanya pemerataannya saja, tapi juga bagaimana kita mengelola Indonesia ini sebagai satu negara. Gitu ya. Keseimbangan lah, Ipolek Sosbud Hankam gitu misalnya. Ini kita lihat secara utuh. Dan kemudian juga harapan kita di 2045 ke depan itu kita mentas tidak lagi di middle income, tapi sudah high income. Ini butuh tarikan-tarikan baru. Gitu. Tapi ini studinya panjang banget dari dulu. Dan sebetulnya keinginan untuk pindah kan dari zaman Presiden Soekarno ya. Iya. Gitu. Tapi memang Presiden Jokowi ini yang akhirnya memutuskan, ayo kita coba pindah untuk mewujudkan tadi transformasi baru di 2045. Gitu. Untuk masa depan ya tentunya. Ada lagi nih Pak, dari seorang pekerja namanya Angga Pratama. Pak, bagaimana program IKN setelah Pilpres 2024? Apakah ada jaminan pemindahan ibu kota akan berlanjut? Itu pertanyaan sejuta umat ya, kalau kita ya. Saya kira gini, yang pertama dari sisi legal, kita punya undang-undang. Saya kira undang-undang itu adalah amanat dari semua rakyat Indonesia. Saya sendiri merasa bahwa saya hanya pengemban amanat. Ditugaskan oleh rakyat undang-undang untuk mencoba mengelola, membangun kota ini dalam rangka 4P tadi kan, persiapan, pembangunan, pemindahan, dan juga penyelenggaraan pemerintahan. Tapi di luar ini, sebetulnya kalau yang kita ingin wujudkan di 2024 itu adalah satu bagian kota yang bisa menjanjikan bahwa ini pasti akan berlanjut. Kalau kota itu nanti cantik, ya, ekosistemnya terbentuk, ada yang menyebut ini nanti akan jadi butik town gitu ya. Orang akan melihat ini, mau jadi ibu kota mau enggak sih, pasti terus gitu. Dan ini kan tadi hidupnya enak, lingkungannya bagus, airnya bisa diminum, kekinian gitu ya, digitalnya bagus. Siapa yang nggak mau hidup di situ gitu ya. Bahkan nggak cuma dari kita tuh yang medang lirik, tetangga negara-negara tetangga kita ini udah medang lirik juga kan. Gitu. Apa tetangga deket itu ya pasti. Oh ini kok bagus banget nih konsepnya gitu. Nah mari kita sama-sama wujudkan visi misi dan mimpi kita ke depan itu menjadi kenyataan. Gitu. Jadi menurut saya, don't worry 2024. Kita semua bareng-bareng nih, nggak cuma saya, buktikan bahwa kota ini memang istilahnya unstoppable. Jadi ada konsep di dalam ilmu pembangunan kota dan wilayah bahwa kota yang sudah memiliki satu nyawa, soul, itu akan bisa berkembang dengan sendirinya, hidup dengan sendirinya, gitu, berkembang dengan sendirinya. Apakah lokasi ibu kota Nusantara saat ini hanya bisa ditempuh lewat jalur darat? Masa ibu kota tidak ada bandara? Makasih. Jalur darat, tapi bisa juga pakai laut sebetulnya. Nah ini sekarang kita sedang kembangkan juga, jadi ada jalur laut dan jalur darat ya. Kalau jalur darat kira-kira dari Balikpapan sekarang 1,5 jam ya. Nantinya kalau tol sudah jadi 1,5 jam. Gitu. Balikpapan Airport sampai ke sana kalau nanti selesai. Jadi airportnya cuma di Balikpapan. Kalau di IKN sendiri nggak akan dibangun airport? Akan dibangun tapi dalam tahap selanjutnya, bukan dalam tahap mungkin 5-10 tahun ke depan. Di atas 10 tahun ke depan. Karena sekarang kita ingin memakai fasilitas yang ada supaya kita juga bisa nantinya yang ingin membangun kotanya ini lebih banyak
fokusnya ke arah sana dulu. Gitu ya. Oke. Kalau Balikpapan sekarang kita akan kembangkan, kita akan ekspansikan kapasitasnya sehingga pesawat berbadan lebar itu harus bisa dong ke situ kan, namanya ibu kota gitu ya. Oke, benar. Kalau berarti tadi kan ada 3 nih, Bapak bilang ada Balikpapan, ada Samarinda. Ya. Dan apakah di Balikpapan dan Samarinda itu harus hijau juga semua? Kalau kita mau masuk ke IKN kan berarti harus pindah mobil nih kalau. Kami akan siapkan nanti tempat untuk mereka yang nggak pakai hijau ya, pasti mungkin nggak semua bisa pakai hijau ya. Mereka harus transfer dong gitu. Begitu masuk batas di IKN, kita ingin agar itu benar-benar sudah memenuhi kaidah-kaidah hijau. Oke, kalau gitu Pak Bambang, terima kasih banyak hari ini informasi yang sudah kita dapat ya, sahabat liputan6.com, dan juga saya tentunya makin penasaran untuk ke sana. Dan saya tunggu nih Pak, nanti kita akan ngobrol wawancara lagi di sana Pak ya. Harus di tempat gitu ya, karena seeing is believing ya. Jadi kan kita tadi bicara ini satu mimpi ke depan, satu visi ke depan, sesuatu yang menurut saya sih sangat achievable, sangat doable. Tapi tidak mungkin kalau kita lakukan secara parsial, harus sama-sama. Jadi saya tunggu nih semua teman-teman, pemirsa semua ke sana, silahkan melihat dan kemudian mari kita wujudkan Nusantara ini sebagai ibu kota kita bersama di 2045 sehingga Indonesia akan semakin sejahtera. Luar biasa. Ya udah kalau gitu. Nanti sampai ketemu di IKN ya Pak ya. Terima kasih. Sahabat liputan6.com, itu tadi perbincangan saya Sheila Oktaeda bersama dengan Bapak Bambang Susantono yang merupakan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Sangat luar biasa ya. Lain kali nanti di Bincang Khusus kita akan bersama-sama, mungkin Sheila akan ngajak kamu buat langsung kita melihat ke IKN sana ya. Yaudah kalau gitu, sekian Bincang Khusus hari ini, kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.